Baik, terima kasih. Di sini Mbak Afriza Nikmatus Saadah. Dari CV-nya, kita bisa lihat beliau sudah mendapatkan berbagai sertifikat ataupun pengalaman lomba, baik itu tingkat nasional ataupun luar. Lalu di sini kita bisa lihat juga kegiatan atau training yang pernah Mbak Afriza ikuti, ada ISO, terus ada General Safety Expert, dan yang lainnya. Lalu ada organisasi-organisasi yang pernah diikuti selama berkuliah di Teknik Kimia Undip. Ada SPI, kemudian ada CMEKAR, lalu ada pernah menjadi bendahara di HMTK Undip. Terus beliau juga sudah pernah berpengalaman gitu di seperti menjadi asisten laboratorium di teknik kimia, kemudian researcher, kemudian ada staff, dan banyak sekali pengalaman penelitian yang sudah Mbak Afriza ikuti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada Mbak Afriza, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, suara saya terdengar ya? Sudah, Mbak. Oke, sebentar. Saya nyalakan kamera dulu ya. Klik. Oke, sudah terlihat muka saya? Sudah, Mbak. Sebelumnya gimana, Mbak, nih kabarnya? Ada kesibukan apa aja gitu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat malam. Hidayat ya. Baik, alhamdulillah. Kebetulan kesibukannya sekarang sedang ngeran untuk PKM ya, kemudian sama persiapan Pilmapres untuk nasional. Kemudian sama ada megang beberapa lomba, sama saya juga masih kerja di asisten Bu Silvi di Amal, begitu. Oke, Mbak, siap. Oke, saya izin share screen ya, sebentar. Baik, untuk materinya bisa dimulai saja. Oke, konfirmasi apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Bisa saya mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. First of all, I would like to say thank you to HMTK ya, for inviting me as a speaker in this event. The School of Research 4 JSTR 2021 oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, dan I'm so grateful to see all of you guys tonight because I believe that all of you are this great student in Chemical Engineering Department, dan semoga harapannya setelah mengikuti pelatihan SOR 4 ini rekan-rekan semuanya dapat membawa suatu pengetahuan baru, suatu wawasan baru yang nantinya bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman di kampus, begitu. Oke, sebelumnya sudah dikenalkan oleh Hidayat ya tadi tentang siapa diri saya, but I want to introduce myself again to all of you guys. Let me introduce myself. My name is Afriza, then I'm from Jepara, begitu. Then I'm very open if you want to discuss about something like how to create a paper or how become a mawapers maybe, and how to join the competition. I'm very welcome to discuss with all of you guys, dan kalian bisa kontak saya melalui berbagai macam media sosial saya, baik itu Line, Instagram, ataupun email.
ataupun WhatsApp, because I'm very open, dan saya sangat senang ketika ada rekan-rekan yang memang berdiskusi dengan saya. Kebetulan kemarin juga ada beberapa rekan dari departemen lain yang juga diskusi tentang perlombaan. Mereka juga sama dengan kalian, angkatan 2020, dan mereka sudah berdiskusi dengan saya gitu. Dan saya sangat senang, apalagi kita satu departemen. Jadi saya sangat suka sekali ketika teman-teman bisa berdiskusi dengan saya bersama begitu. Nah, teman-teman juga bisa mengunjungi akun YouTube saya. Saya memiliki YouTube dan di situ saya memposting atau mengupload beberapa video terkait dengan research, terkait dengan chemical, ya, mobil yang berbasis kimia. Kemudian saya juga upload terkait dengan karya tulis ilmiah atau sum of competition. Jadi teman-teman bisa lihat saja di YouTube saya untuk tahu lebih banyak bagaimana kehidupan saya di kampus Universitas Diponegoro ini, begitu. Oke, kemudian selanjutnya, kenapa sih kok rekan-rekan dari HMTK mengundang saya, begitu? Tujuan saya untuk memaparkan berbagai macam pengalaman saya ini bukan untuk sombong, begitu ya, atau pamer, begitu, bukan. But I just want that this can be a trigger to all of you to join some competition or to do some research in this university. Jadi harapannya setelah saya memaparkan berbagai macam pengalaman saya ini dapat menjadi pemicu atau pemantik untuk rekan-rekan semuanya agar bisa lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian, dalam ikut lomba dan lain sebagainya di Universitas Diponegoro ini. Dan mumpung teman-teman semuanya masih angkatan 2020, masih di tahun pertama ya di Undip, jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena I believe that all of the competition that you follow di tingkat universitas itu akan sangat memberikan banyak sekali pengalaman dan akan mengimprove diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik, tentunya memiliki skill dan wawasan yang lebih luas lagi gitu. Makanya si Jordan Peterson itu bilang bahwa the experience is the best teacher and the worst experience teach the best lesson. Dan ini sangat benar-benar terjadi kepada saya. For your information guys, bahwa saya itu mulai ikut lomba penelitian atau ikut lomba paper itu sejak semester 1 gitu. Dan karena mungkin saya mulai terlebih dahulu, lebih duluan gitu ikut lomba-lomba, makanya aku dapat a lot of experience gitu. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari lomba. Dan dari join kompetisi tersebut, saya bisa menjadi pribadi hingga seperti ini, begitu. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman mencoba mengikuti kompetisi dan menjadi mahasiswa yang terbaik di Departemen Teknik Kimia, gitu. Oke, and committee has told me that I must to deliver some materials, dan ini adalah materi-materi yang akan kita bahas malam hari ini, begitu. Mungkin agak sedikit banyak, begitu. Jadi teman-teman harus persiapan. Catatannya mungkin bisa dibuka, ballpoint-nya dibuka, jangan dengerin sambil di atas kasur. Karena I believe that this material will be important to you, because ini akan sangat membantu kalian untuk tahu bagaimana bab 3 atau bagaimana menulis metode penelitian yang baik dan benar. Sehingga nantinya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai suatu bekal untuk ikut kompetisi gitu di Undip ataupun di luar Undip. Okay, for the first we will discuss together about the metode penelitian ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya penulisan metode penelitian yang baik dan betul begitu. And then the second topic is we will discuss together about the bagaimana caranya mencari metode dan mencari variabel penelitian yang tepat dan yang sesuai begitu. Kemudian yang ketiga kita akan membahas terkait bagaimana caranya atau teknik pengumpulan data dan teknik analisa data penelitian yang tepat begitu. Kemudian topik keempat nanti saya akan memaparkan bagaimana perbedaan format ya metode penelitian atau format bab 3 berdasarkan pada naratif review dan juga penelitian secara langsung. Jadi memang ada perbedaan di antara naratif review dan penelitian secara langsung. Nanti akan saya paparkan apa perbedaannya. Kemudian topik kelima adalah saya akan menjelaskan tentang konsep blended pada PKM tahun 2021 ini. Kebetulan kemarin saya sempat berbincang kepada panitia bahwa
output dari SOR ini diharapkan nanti teman-teman angkatan 2020 bisa mengikuti PKM tahun depan begitu, mengajukan proposal yang baik dan betul seperti apa sehingga teman-teman harus tahu tentang basic-basic dalam PKM, terutama PKM 2021 ini. Namun kemudian kalau misalnya ada sedikit waktu, ini 19.59 ya, kalau di TOR nanti dijadwalkan berakhir pada pukul berapa ya? 9 kali ya. Kalau ada waktu sisa mungkin saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana penulisan sitasi otomatis dengan menggunakan software. Karena I think it's very important. Jadi kalian harus mengetahui ini sejak dari dini supaya nantinya ketika kalian sudah tahun angkatan tua gitu ya, tahun ketiga, tahun keempat, kalian lebih gampang gitu dalam menyusun skripsi, menyusun laporan penelitian, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu penulisan metode penelitian. Oke, but before we discuss more about the metode penelitian, saya pengen teman-teman mengetahui about the differences antara metode penelitian dan metode penelitian. Saya yakin teman-teman pasti masih tidak bisa membedakan antara metodologi dan metode penelitian. Padahal keduanya itu bisa dikatakan sangat-sangat berbeda. Jadi ada paper atau ada karya tulis ilmiah yang di bab 3-nya mereka tulis sebagai bab 3 metodologi penelitian. Ada juga paper atau karya tulis ilmiah yang di bab 3-nya mereka tulis bab 3 metode penelitian. Nah, saya ingin berdiskusi bersama nih dengan teman-teman. Sebetulnya yang betul atau yang benar ketika kita menamakan bab 3 itu metodologi penelitian atau metode penelitian. Dan tolong kasih saya argumen. Kenapa rekan-rekan memilih penamaan itu, begitu? Mungkin ada yang mau jawab, bisa dibantu Hidayat, because aku nggak bisa ngelihat siapa yang raise hand atau yang mau jawab, gitu. Mungkin ada yang pengen jawab? Baik. Silakan kepada para peserta, apakah ada pendapat atau jawaban? Silakan langsung raise hand saja. Ya, kepada Ibnu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, saya Ibnu dari angkatan 2020. Kalau menurut saya yang benar itu yang metode penelitian. Kalau menurut saya kenapa? Karena kalau metodologi itu menurut saya kayak kan itu ada logi ya, Pak. Logi. Jadi kayak metodologi itu kayak suatu ilmu yang bahas tentang cara gitu, kayak metodologi kayak biologi atau apa gitu. Jadi kayak bukan terkait dengan penelitian tapi tentang ilmu untuk mempelajari metode gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, bagus sekali Ibnu. Ibnu yang angkatan 2020 ya, bagus sekali jawabannya, betul banget. Kalau saya jadi kamu di tahun pertama saya belum bisa membedakan gitu antara metodologi dan metode, tapi kamu sekarang sudah bisa membedakan dan ini sangat bagus sekali, keren sekali Ibnu. Oke, betul yang dikatakan Ibnu ya, bahwa metodologi itu adalah suatu ilmu. Gitu. Ilmu apa? Ilmu tentang metode melakukan penelitian, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, kemudian analisis data, dan juga penyajian data. Sehingga semua rangkaian kegiatan tersebut akan membawa suatu ilmu pengetahuan yang baru. Adapun metode penelitian itu adalah cara kerja. Cara kerja yang harusnya bersistem untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu penelitian. Jadi, tolong dibedakan ya rekan-rekan semuanya bahwa metodologi dan metode penelitian itu sangat berbeda dan penamaan bab 3 yang betul itu apa? Adalah metode penelitian. Betul kata Ibnu, begitu. Jadi, semoga dari sini teman-teman bisa membedakan begitu antara metodologi dan metode penelitian. Jadi nanti kalau ada rekannya yang menulis bab 3 metodologi penelitian bisa disalahkan dan bisa memberikan alasan yang betul begitu. Karena banyak sekali kok rekan-rekan dari Undip yang memang belum tahu perbedaan di antara keduanya dan masih salah dalam penamaan bab 3 begitu. Oke. Lalu apa saja yang harus dimuat pada subbab metode penelitian?
Yang pertama adalah metode penelitiannya. Pada subbab ini rekan-rekan harus memaparkan metode apa yang rekan-rekan gunakan ya untuk pendekatan suatu penelitian tersebut. Apakah metode misalnya ya, metodenya adalah ultrasonifikasi dilanjutkan dengan ambient pressure drying, atau metode yang lainnya adalah elektrolisis plasma, atau metode yang lainnya adalah fotolisis atau yang lainnya begitu. Jadi pada subbab ini harus dipaparkan atau harus diuraikan metode apa yang digunakan untuk pendekatan penelitian tersebut. Kemudian subbab kedua adalah tahapan penelitian. Nah, pada tahapan penelitian ini teman-teman harus menguraikan. Yang pertama adalah rancangan penelitian atau desain penelitiannya. Yang kedua itu adalah alat dan bahan yang digunakan, begitu. Yang ketiga itu adalah variabel yang digunakan, baik itu variabel kontrol, terikat, bebas, dan lain sebagainya, begitu. Kemudian subbab ketiga itu adalah prosedur kerja. Kalau di tahapan penelitian itu berisi desain penelitian ya, desain, kemudian alat dan bahan, kemudian variabel. Nah, di subbab prosedur kerja ini teman-teman harus merangkai kata, membuat suatu narasi yang baik, sehingga nantinya si pembaca itu akan mengetahui bagaimana alur yang benar, alur yang baik. Jadi di prosedur kerja ini teman-teman harus mendeskripsikan bagaimana teman-teman melakukan penelitian, mulai dari preparasi sampai dengan tahap pengujian, begitu. Kemudian subbab yang keempat itu adalah luaran dan indikator capaian yang terukur. Luaran itu adalah suatu produk atau hal apa yang teman-teman hasilkan dari penelitian tersebut. Sedangkan indikator itu adalah suatu hal yang teman-teman jadikan indikasi apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak. Misalnya saja saya melakukan suatu penelitian tentang limbah, begitu ya. Di dalam limbah ada kadar BOD, ada kadar COD, dan lain sebagainya. Nah, ketika penelitian saya berhasil, kadar BOD dan COD itu harus turun. Nah, BOD dan COD inilah yang menjadi indikator capaian yang terukur, begitu. Subbab kelima itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu berisi uraian atau gambaran bagaimana teman-teman mengumpulkan data. Kita ketahui sendiri bahwa banyak sekali jenis dari data penelitian, sehingga di dalam subbab ini teman-teman harus men-state bahwa jenis data apa yang kalian gunakan, dan kemudian bagaimana cara pengumpulannya, apakah melalui secara langsung, ataukah tidak langsung, ataukah seperti apa, begitu. Kemudian subbab yang keenam itu adalah teknik analisa data. Setelah data-data itu dikumpulkan, maka data-data itu harus diolah atau dianalisa sehingga menghasilkan suatu hal yang bisa kita lihat untuk kita jadikan sebagai acuan apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak. Misalnya saja teman-teman melakukan percobaan ya, praktikum gitu ya. Nah, dari situ pasti teman-teman akan melakukan atau menganalisa data. Menggunakan apa? Menggunakan Excel, misalnya dibuat kurva, misalnya hubungan antara absorbensi dengan apa gitu. Nah, itu adalah termasuk analisa data. Kemudian subbab yang selanjutnya itu adalah cara penafsiran. Kalau pada subbab ini teman-teman harus mendeskripsikan bagaimana teman-teman menafsirkan hasil yang telah diperoleh. Apakah hasilnya sesuai ataukah hasilnya tidak sesuai? Teman-teman harus menafsirkannya di situ. Kemudian subbab selanjutnya itu adalah menarik kesimpulan. Setelah didapatkan data penelitian, ditafsirkan ya, dihubung-hubungkan antara teori yang ada, antara penelitian sebelumnya dan lain sebagainya, pasti kemudian dari situ kita bisa menarik suatu kesimpulan. Oh, ternyata dari penelitian ini dihasilkan seperti ini loh. Karena seperti ini loh, kayak gitu. Itu adalah menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya adalah pokok bahasan kedua, itu bagaimana sih caranya mencari metode. Dan bagaimana caranya mencari variabel penelitian yang tepat, yang sesuai, begitu. Oke, langsung saja. Sebetulnya ya, teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara mencari metode dan mencari variabel penelitian yang tepat, itu it's easy gitu. Itu sangat gampang sekali karena semuanya dapat diketahui dengan satu cara, yaitu studi literatur. Kenapa harus studi literatur? Karena dari studi literatur ini teman-teman akan mengetahui kelebihan dari suatu metode atau dari suatu variabel serta kekurangan dari suatu metode atau variabel tersebut. Sehingga ketika teman-teman mengetahui the strength and weakness from that method, kalian bisa memutuskan, you can to decide
metode apa yang paling sesuai atau metode apa yang paling tepat yang harus saya gunakan, begitu. Itu semuanya dapat dilakukan dari studi literatur, dan saya yakin teman-teman pasti sudah handal ya dalam studi literatur, karena SOR yang kemarin kan kalian sudah membahas tentang literatur review atau bab 2 tinjauan pustaka ya dengan pembicara sebelumnya. Jadi saya yakin teman-teman pasti sudah mengerti bagaimana cara studi literatur yang baik dan betul. Nah, setelah kita mengetahui nih kelemahan dan kekurangan dari suatu metode tertentu ya, maka kita akan mampu memutuskan, oh ternyata metode A yang sesuai atau yang paling tepat untuk saya gunakan, begitu. Sekarang saya kasih contoh, ini adalah bab 3 metode penelitian ya, dari PKM RE atau PKM Riset Eksakta, saya dan tim yang lolos pendanaan tahun 2021 dengan judul Bioscrubber berbahan bacteriocellulose terimpregnasi antibakteri flavonoid dari daun kelor sebagai solusi substitusi mikroplastik. Pada subbab 3.1 metode penelitian, saya memaparkan bahwa metode yang saya gunakan adalah ultrasonikasi dilanjut dengan ambient pressure drying. Ya, kenapa saya menggunakan metode tersebut? Kita lihat. Saya melakukan studi literatur dan saya menemukan bahwa ternyata terdapat berbagai macam metode untuk membuat bioscrubber berbahan bacterial cellulose. Yang pertama, itu adalah metode kultivasi serat hidrogel, teman-teman. Tetapi ketika saya studi literatur, saya menemukan kelemahan dari metode ini. Oh, ternyata metode kultivasi serat hidrogel ini memerlukan proses yang kompleks dan waktu yang lama. Tentunya ini bukanlah metode yang tepat, karena metode ini akan membutuhkan waktu yang lama, begitu. Lalu saya menemukan metode lain. Oh, ternyata ada metode 3D printing nih untuk membuat bioscrubber. Tapi metode 3D printing ini menghasilkan mikropartikel bacterial cellulose yang morfologinya itu berlongga, sehingga ketika mikropartikel ini berongga, maka dia tidak dapat digunakan sebagai scrubber, ya. Kemudian saya studi literatur lagi. Saya menemukan metode yang ketiga. Metode ketiganya adalah proses mikrofluida. Tapi ternyata proses mikrofluida ini membutuhkan suhu yang tinggi dan dapat mendeaktivasi biomolekul. Sehingga ternyata ini bukan metode yang tepat karena ini dapat mendeaktivasi biomolekul. Lalu saya studi literatur lagi nih. Saya menemukan metode lagi, namanya spray dried. Ya. Tetapi metode ini menghasilkan mikropartikel bacterial cellulose dengan bentuk yang amorf. Sehingga ini adalah suatu kelemahan dari bioscrubber, begitu. Lalu saya studi literatur lagi dan menemukan metode lain. Yaitu apa? Ultrasonifikasi dengan freezing drying. Di mana dengan metode ini ternyata nih didapatkan mikropartikel bacterial cellulose yang dihasilkan itu memiliki kristalinitas yang tinggi, sifat mekanis yang tinggi, dan transparan. Nah, dari sini saya menemukan suatu kekuatan atau strength ya dari suatu metode, sehingga saya bisa memutuskan, oh ternyata metode ultrasonikasi dengan freezing drying adalah metode yang paling tepat dan paling sesuai, sehingga penelitian saya harus menggunakan metode ini. Begitu teman-teman, saya yakin dari alur pikir ini, teman-teman bisa menangkap bagaimana caranya mencari metode yang betul dan benar. Begitu. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada poin 3.2 atau tahapan penelitian. Nah, di tahapan penelitian ini sudah saya paparkan tadi bahwa dia akan berisi rancangan percobaan atau desain penelitian, ya. Kemudian dia akan berisi alat dan bahan yang digunakan. Kemudian dia juga akan berisi penetapan variabel. Nah, yang perlu rekan-rekan fokusin itu adalah ekstra untuk berpikir itu adalah pada pembuatan rancangan percobaan atau desain penelitian. Karena sebetulnya pada poin ini adalah jantungnya dari bab 3. Kenapa saya katakan jantung? Karena dari rancangan percobaan atau desain penelitian ini sebetulnya didapatkan berbagai macam informasi ya yang ada di bab 3. Informasi apa saja? Ada begitu banyak. Kita langsung ke slide berikutnya. Dari desain penelitian atau rancangan percobaan ini saya ambil dari proposal yang tadi, ada berbagai macam informasi yang kita dapatkan.
Informasi apa? Yang pertama adalah tujuan penelitian. Yang kedua adalah variabel yang digunakan. Yang ketiga itu adalah metode yang digunakan. Dan bisa jadi memuat hal-hal lainnya, misalnya bahan apa yang saja yang digunakan, kemudian alat apa saja yang digunakan, pengujiannya apa saja, bisa jadi mengandung informasi-informasi tambahan tersebut. For the example, untuk desain penelitian ini, dari segi tujuan, kita bisa melihat, langsung dapat menangkap bahwa dari penelitian ini memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah membentuk bioscraper. Tujuan yang kedua adalah melakukan analisa atau uji antibakteri pada bioscraper. Ya, tujuan ketiga melakukan karakterisasi produk pada bioscraper. Ini adalah tujuan penelitiannya. Oke? Kemudian kita bisa menangkap informasi lain berupa variabel yang digunakan. Apa sih variabel yang digunakan di sini? Di situ bisa terlihat sangat-sangat jelas bahwa variabel yang digunakan itu adalah campuran larutan NaOH dan PEG. Di situ dapat dilihat ya bahwa perbandingannya 8:1 dan juga 9:1. Ini merupakan variabel berubahnya, ya kan? Kemudian kita juga dapat menarik informasi lain berupa metode yang digunakan. Metodenya apa sih? Kita bisa melihat dengan jelas, oh metodenya ini ultrasonifikasi, kemudian dilanjutkan dengan ambient pressure drying nih, gitu kan? Kemudian kita juga bisa mengambil informasi lain, analisa atau pengujian apa sih yang dilakukan? Oh ternyata pengujiannya ada 3, BET, SEM-EDX, dan FTIR nih, gitu kan? Kita bisa melihat berbagai macam informasi hanya dari desain penelitian saja. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mulai dari sekarang bisa belajar membuat desain penelitian yang baik, yang betul, dan yang benar ya, supaya desain penelitian yang teman-teman sajikan itu informatif ya, mudah dibaca, kemudian cantik dan menarik perhatian. Begitu. Oke, selanjutnya kita beralih lagi. Saya kasih contoh satu kali lagi nih. Ini adalah bab 3 metode penelitian dari PKM Riset Eksakta saya yang juga lolos pendanaan. Alhamdulillahnya di tahun 2021 ini, jadi saya lolos pendanaan yang tadi sama yang ini. Yang ini judulnya adalah pembangkitan plasma dengan reaktor dielectric barrier discharge sebagai solusi penurunan kadar fenol dalam limbah cair industri batik. Nah, sama nih. Metode penelitian saya katakan bahwa metode yang saya gunakan itu adalah elektrolisis plasma menggunakan reaktor DPD. Kemudian di tahapan penelitian di situ ada poin rancangan percobaan juga, ada poin alat dan bahan, kemudian poin penetapan variabel, dan bedanya adalah ada poin rangkaian alat. Kenapa ada poin rangkaian alat? Karena penelitian ini menggunakan alat tertentu yang digunakan. Sehingga harus ada poin rangkaian alat untuk memberikan informasi secara lebih jelas kepada para reviewer atau para juri terkait dengan penelitian ini. Beda halnya dengan penelitian yang tadi, tidak perlu menggunakan rangkaian alat. Karena apa? Karena tidak menggunakan rangkaian alat tertentu dalam penelitiannya. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana cara mencari metodenya? Kenapa kok saya memilih metode elektrolisis plasma untuk penelitian ini? Sama halnya dengan tadi. Saya melakukan studi literatur juga. Sebetulnya rekan-rekan ada berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk degradasi senyawa fenol dalam limbah batik. Misalnya, yang pertama itu adalah fotolisis. Akan tetapi metode ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah metode ini dibatasi oleh kejernihan air yang sedang diolah karena cahaya UV harus mampu menembusnya. Sehingga ketika limbahnya itu keruh, maka metode fotolisis ini akan sangat sulit untuk dilakukan, begitu. Kemudian metode yang kedua itu adalah elektrokoagulasi. Namun ternyata dari studi literatur ditemukan nih bahwa ternyata metode elektrokoagulasi itu memungkinkan adanya peningkatan suhu terhadap lamanya waktu elektrokoagulasi. Akibatnya terjadi fluktuasi tegangan terhadap arus sehingga arus tegangannya tidak stabil. Padahal ini akan sangat berbahaya terhadap hasil yang nantinya akan dihasilkan begitu. Jadi metode ini kurang sesuai nih atau kurang tepat nih. Kemudian ada metode yang ketiga namanya elektrofenton. Nah,
sebetulnya metode elektrofenton ini lebih canggih daripada fotolisis dan elektrokoagulasi, tetapi masih belum sesuai atau masih belum memuaskan saya. Kenapa? Karena reagen Fenton ya, ketika ditambahkan ke dalam reaktor dari luar itu membutuhkan biaya. Jadi reagen Fenton itu lumayan mahal dan berbahaya karena dia mengandung hidrogen peroksida, sehingga kita harus cukup hati-hati dalam melakukan treatmentnya. Padahal kita kan tujuannya adalah untuk menangani masalah limbah. Jangan sampai kita menimbulkan limbah yang baru hanya karena metode ini, begitu. Oleh karena itu, metode yang paling tepat adalah elektrolisis plasma. Kenapa? Karena elektrolisis plasma itu dapat meningkatkan pemutusan ikatan pada air dan mampu meningkatkan pembentukan hidrogen hingga 8 kali lipat dibandingkan proses elektrolisis biasa. Nah, di sini teman-teman saya yakin pasti teman-teman bisa menangkap polanya. Dari metode 1 dapat kelemahannya, metode 2 dapat kelemahannya, metode ketiga dapat kelemahannya. Nah, metode keempat nih, ada kelemahannya tidak? Oh, ternyata kok nggak ada ya, lebih sedikit dibandingkan metode-metode lain. Dan kelebihannya lebih banyak. Ya udah, ambil metode yang keempat. Begitu. Itu adalah cara kita untuk mencari metode. Begitu pula ketika kita mencari variabel. Misalnya saja, suatu peneliti A ya menggunakan variabel tertentu. Ya, kemudian hasilnya kurang sesuai nih ya. Kemudian peneliti B menggunakan variabel yang berbeda lagi. Kemudian hasilnya cukup memuaskan nih. Nah, ambil saja variabel yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian kalian bedakan. Maksudnya ketika si peneliti itu rasionya segini, kalian bedakan rasionya. Jangan menggunakan angka yang sama. Seperti itu. Hanya permainan saja sih sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk ke desain penelitian yang tadi nih, yang penurunan kadar fenol dengan reaktor. Di sini desain penelitiannya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu berupa diagram alir, ya kan? Yang bias scrubber tadi berupa diagram alir, ya. Ada input, ada outputnya apa. Sedangkan kalau yang desain penelitian ini dibagi menjadi 3 section nih ternyata. Ada bagian input, ya. Ada section process, and then ada section output, ya. Dibagi menjadi 3. Nah, apa saja yang ada di dalam section input? Di dalam section input itu memuat bahan apa saja yang digunakan misalnya. Kemudian alat apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Sedangkan di section process, teman-teman harus men-state atau harus menggambarkan proses-proses apa saja yang memang dilakukan dalam penelitian tersebut. Ya. Kemudian di section output, teman-teman harus menggambarkan dengan jelas output apa saja yang dihasilkan. Nah, output ini adalah tujuan dari penelitian tersebut. Begitu. Dan dari desain penelitian ini sudah sangat tergambar jelas, mulai dari tujuan penelitian, mulai dari variabelnya, kemudian elektrolisisnya, bahan apa saja yang digunakan, alatnya apa saja, ya kan, dan lain sebagainya. Sudah tergambar dengan jelas. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan bahwa ketika teman-teman membuat bab 3, metode penelitian, teman-teman harus fokus lebih kepada desain penelitiannya atau rancangan percobaannya. Karena sebetulnya ketika reviewer membuka bab 3, reviewer akan langsung melihat pada bagian ini, pada rancangan penelitian. Karena sebetulnya dari rancangan tersebut, si reviewer atau si juri akan mampu melihat apa saja variabelnya, bagaimana prosedur kerjanya, kemudian apa tujuannya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah jantungnya dari bab 3. Jadi teman-teman harus fokus dalam membuat ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kan ada 2 tipe nih desain penelitian. Tipe yang diagram alir, ya, yang tadi, dan tipe yang sekarang, ya, yang dibagi antara input, proses, dan output. Mana yang harus saya gunakan, dan mana yang lebih menarik? Itu semuanya dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Ada dosen pembimbing yang lebih merekomendasikan tipe yang tadi, diagram alir. Ya, ada dosen pembimbing lain yang lebih merekomendasikan jenis desain penelitian yang seperti ini. Jadi, sesuaikan juga dengan dosen pembimbing teman-teman. Ketika dosen pembimbingnya pengen yang seperti itu, ya lakukan saja seperti itu. Kalau pengennya seperti ini, ya seperti ini. Tetapi, kalau dari saya sendiri, saya lebih menyukai desain penelitian yang seperti ini. Saya bagi menjadi input, proses, dan output. Karena memang dari sini saya lebih jelas gitu dalam melihat apa tujuannya,
apa prosesnya, apa inputnya, variabelnya seperti apa, semuanya lebih jelas bagi saya gitu. Tapi keduanya sama-sama baik dan itu dikembalikan lagi kepada teman-teman pengennya seperti apa gitu. Oke, lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, itu adalah teknik pengumpulan dan analisa data. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan bagaimana teknik analisa data, saya harus memaparkan terlebih dahulu tentang basic atau fundamentalnya terlebih dahulu mengenai jenis-jenis dari data penelitian. Sebetulnya data penelitian itu dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, berdasarkan skala pengukurannya, dan berdasarkan sumbernya. Jika berdasarkan sifatnya, itu ada data kualitatif ya dan data kuantitatif. I believe that all of you know about the kualitatif dan kuantitatif kan, jadi saya nggak perlu memaparkan lebih banyak. Kalau data kualitatif kan data verbal gitu ya, data kuantitatif data numerik begitu. Oke, mungkin yang agak sedikit kurang familiar ya di telinga teman-teman itu berdasarkan skala pengukurannya gitu. Kalau berdasarkan skala pengukurannya itu sebetulnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah data nominal. Data nominal itu adalah data yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan atau kategorisasi. Jadi ada golongan atau kategori-kategori tertentu. Misalnya jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin ada yang jenisnya perempuan dan ada jenisnya laki-laki, begitu. Berbeda halnya dengan data ordinal. Kalau data ordinal itu adalah data yang mempunyai urutan. Dia bisa diurutkan berdasarkan suatu jenjang atau atribut tertentu. Misalnya adalah pendidikan. Misalnya dia dari SD, ada jenjangnya kemudian naik ke SMP, kemudian jenjang SMA, jenjang sarjana, magister, doktor, dan lain sebagainya. Begitu. Beda lagi dengan data interval. Data interval ini adalah data yang dikelompokkan berdasarkan ukuran atau satuan unit yang sama. Misalnya apa? Temperatur, panjang, berat, dan lain sebagainya. Kemudian ada data rasio. Data rasio ini adalah data yang dalam kuantifikasinya mempunyai nilai 0 ya atau mutlak. Artinya ketika dia kuantitasnya 0 itu dia masih dianggap sebagai anggota data. Misalnya pendapatan. Ada orang yang pendapatannya 1 juta, ada orang yang pendapatannya 2 juta, 10 juta, 50 juta, dan ada orang yang pendapatannya 0. Nah, orang yang memiliki pendapatan 0 ini masuk ke dalam anggota data. Jadi tetap kita inputkan ke dalam data. Ini yang disebut sebagai data rasio. Begitu. Selanjutnya, data penelitian berdasarkan sumbernya ada 2. Data primer dan data sekunder. Dan saya yakin teman-teman sangat familiar dengan kata-kata ini. Kalau primer adalah data yang kita langsung mendapatkannya dari tempat begitu. Misalnya ketika kita melakukan riset di laboratorium, kita mendapatkan volume titran gitu ya. Itu adalah data primer ya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Misalnya kita studi literatur ya kan, kita baca-baca, dapat jurnal mengatakan seperti ini, dapat jurnal lain mengatakan seperti ini, itu adalah data sekunder begitu. Nah, setelah teman-teman tahu ya jenis-jenis data penelitian, selanjutnya saya akan memaparkan teknik pengumpulan data. Sebetulnya apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data itu adalah uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data. Ya. For the example, ini adalah subbab teknik pengumpulan data di bab 3 metode penelitian. Data penelitian yang diperoleh dari riset laboratorium dan studi literatur secara online. Riset laboratorium menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya serta dilakukan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Data lain yang digunakan bersumber dari berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional, berupa Science Direct, Fingerlink, dan Scopus. Dalam paragraf ini, ya, teman-teman sudah bisa menangkap, oh ternyata si peneliti menggunakan 2 jenis data primer dan data sekunder. Dan ternyata si peneliti itu mengumpulkan data primer melalui riset laboratorium dengan menggunakan instrumen-instrumen atau alat-alat penelitian. Sedangkan si data sekunder, si peneliti mengumpulkan dengan cara literatur secara online, studi literatur secara online dari Science Direct, dari Fingerlink, dan juga dari Scopus.
begitu. Di kalimat ini si peneliti sudah jelas-jelas memaparkan bagaimana teknik mengumpulkan datanya dan apa jenis datanya. Maksud saya seperti itu. Begitu pula ketika teman-teman menggunakan data lain, misalnya data penelitian diperoleh dari kuesioner atau dari wawancara secara langsung menggunakan ini kayak gitu. Itu semuanya bisa dirangkai sendiri tergantung pada jenis data apa yang digunakan, begitu. Oke, selanjutnya bagaimana teknik untuk menganalisa data? Teknik analisa data itu berupa penjelasan tentang bagaimana caranya mengolah data penelitian. For the example, ini adalah subbab teknik analisa data pada bab 3 metode penelitian. Analisa data dilakukan secara virtual menggunakan metode statistika dengan aplikasi Design Expert 8.0.6. Metode statistik ini menghasilkan model persamaan dengan menggunakan ANOVA. Begitu. Dalam kalimat atau dalam paragraf ini, rekan-rekan pasti sudah mengetahui dengan jelas bahwa ternyata teknik atau metode yang digunakan si peneliti untuk menganalisa data itu adalah dengan teknik atau metode statistika. Ya, medianya apa yang digunakan? Oh, ternyata media untuk melakukan analisa data menggunakan software Design Expert 8.0.6. Begitu. Ini yang saya maksudkan. Berarti di paragraf ini jelas-jelas peneliti sudah men-statement tekniknya apa, kemudian medianya apa. Nah, sekarang saya akan memaparkan. Sebetulnya ada berbagai macam media atau alat bantu gitu ya untuk menganalisa suatu data. Yang paling sering kita gunakan aja deh Microsoft Office Excel. Misalnya teman-teman dapat data ya dari laboratorium gitu, habis praktikum. Kemudian teman-teman harus menganalisanya menggunakan Excel. Si aslabnya minta tolong dibuat kurva ya. Ini kemudian teman-teman nanti membuat kurva data penelitiannya tersebut menggunakan Excel. Kemudian dari Excel sudah bisa dilihat ya kurvanya apakah trennya naik, ya, apakah trennya turun, ataukah trennya fluktuatif dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana cara kita menganalisa data ya dengan bantuan Microsoft Office Excel misalnya. Kemudian ada aplikasi lain yaitu SPSS. SPSS ini juga sama, dia menggunakan metode statistika atau teknik statistika untuk menganalisa data. Kemudian ada aplikasi namanya SAS, ini jarang sih untuk digunakan oleh teknik kimia. Kemudian aplikasi selanjutnya ada Design Expert. Nah ini adalah software atau aplikasi yang lumayan banyak digunakan oleh teknik kimia, tetapi banyak anak teknik kimia yang tidak tahu atau tidak familiar dengan software tersebut. Tapi sebetulnya ini banyak digunakan oleh anak-anak teknik kimia dari kampus lain. Dan saya kebetulan saat ini juga sedang menggunakan software atau aplikasi ini untuk membantu saya mengolah data penelitian saya supaya lebih cantik dan menarik gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih pokok bahasan selanjutnya ya. Ini jam berapa nih? Kita masih ada waktu, oke? Lanjut ke pokok bahasan perbedaan format metode penelitian berdasarkan naratif review dengan penelitian secara langsung. Nah, perlu saya katakan bahwa sebetulnya ada dua jenis penelitian rekan-rekan. Ada penelitian kering dan penelitian basah. Penelitian kering itu yang seperti apa? Penelitian kering itu adalah kita melakukan studi literatur, membuat review, ya. Kita mengkaji berbagai macam jurnal, berbagai macam referensi, sehingga nantinya dari hasil pengkajian tersebut didapatkan suatu kesimpulan atau didapatkan suatu ilmu pengetahuan baru. Itu adalah penelitian kering, atau bisa disebut sebagai narrative review, literatur review, gitu. Yang kedua adalah penelitian basah. Penelitian basah ini adalah penelitian yang kita lakukan secara langsung di laboratorium. Ya, kita melakukan titrasi, melakukan uji absorbansi dan lain sebagainya, itu adalah penelitian basah, begitu. Dan kedua jenis penelitian ini ketika kita tuliskan ya dalam bab 3 itu akan sangat-sangat berbeda. Perbedaannya apa? Let's see. Ini adalah contoh naratif review ya, bab 3 metode penulisan dari PKM PE. Kalau dulu tahun 2020 namanya adalah PKM penelitian eksakta. Kalau tahun 2021 namanya sekarang PKM riset eksakta. Jadi PKM RE gitu.
Kebetulan tahun 2020 juga saya lolos pendanaan. Ini salah satu contoh yang saya ambilkan dari proposal saya waktu itu. Judulnya adalah pemanfaatan ampas tebu sebagai inovasi membran, metil selulose dan zeolit NaA untuk purifikasi bioetanol dalam upaya mengatasi swelling degree permukaan membran. Di sini di dalam metode penulisan ya, subbabnya jelas sangat berbeda dengan penelitian basah. Kita lihat, yang pertama adalah subbab sumber dan jenis data. Pada subbab ini, si peneliti harus memaparkan sumber datanya apa dan jenis datanya apa. Misalnya jenis datanya kayak tadi nominal, ordinal, atau data primer, data sekunder, mereka harus menyebutkan. Kemudian sumber memperolehnya dari mana? Apakah dari interview, ataukah dari penelitian di laboratorium secara langsung, ataukah dari online, ataukah dari apa? Begitu. Kemudian untuk subbab 3.2 yaitu pengumpulan data, di sini peneliti harus memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana caranya mereka mengumpulkan data, sama seperti tadi ya. Bagaimana cara mereka mengumpulkan data, sama seperti yang saya tadi jelaskan gitu. Poin yang selanjutnya adalah analisis data, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dan poin yang terakhir juga penarikan kesimpulan, sama seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi di dalam metode penulisan di sini hanya ada 4 poin saja, yaitu sumber dan jenis data, pengumpulan data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan yang tadi ada begitu banyak poin, mulai dari metode penelitian, ya kan, tahapan penelitian, kemudian prosedur kerja, luaran dan indikator capaian yang terukur, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Jadi memang sangat berbeda. Poin perbedaannya adalah pada rancangan percobaannya. Untuk yang basah ada atau memiliki rancangan percobaan sehingga ini menjadi point of view dari para reviewer untuk membaca begitu. Selanjutnya, saya akan bahas terkait dengan penerapan konsep blended dalam PKM 2021. Kemarin panitia meminta saya untuk memaparkan hal ini kepada rekan-rekan semuanya supaya rekan-rekan tahu bagaimana konsep blended dalam PKM tahun ini begitu. Sebetulnya sudah dijelaskan pada pedoman PKM 2021 bahwa konsep blended itu artinya adalah kita harus menggabungkan atau mengkombinasikan satu atau dua atau lebih ya aspek. Aspek apa saja? Aspek virtual, digital, online, atau riset laboratorium. Kalau aspek virtual itu yang dimaksud itu adalah riset dilakukan dengan berbasis pemanfaatan perangkat lunak ya, atau software hasil olahan digital untuk mengolah data ataupun informasi. Misalnya, saya menggunakan Microsoft Office Excel untuk mengolah data hasil penelitian saya, ya. Kemudian saya sajikan datanya dan lain sebagainya. Itu adalah aspek virtual. Berbeda lagi dengan aspek digital. Aspek digital itu dilakukan dengan mengembangkan algoritma berbasis hitungan bilangan biner pada sistem komputer. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman menghasilkan suatu aplikasi tertentu untuk mengembangkan penelitian teman-teman gitu. Jadi entah software A atau software B atau software C yang teman-teman develop sendiri untuk running penelitian, itu baru yang dikatakan digital ya. Tetapi kalau software A sudah ada dan milik orang lain kemudian kalian gunakan untuk membantu mengolah data, itu termasuk pada aspek virtual begitu. Sedangkan untuk aspek online sendiri itu berarti riset yang dilakukan berbasis pada jaringan internet. Misalnya teman-teman melakukan meeting dengan dosen pembimbing, melakukan meeting dengan tim penelitian, ya, melakukan wawancara secara online, itu termasuk pada aspek online. Gitu. Sedangkan untuk aspek riset laboratorium itu artinya teman-teman datang ke laboratorium, melakukan penelitian di laboratorium dengan instrumen penelitian yang ada sehingga didapatkan hasil atau data penelitian begitu. Jadi untuk PKM tahun 2021 harus mengkombinasikan setidaknya 2 ya atau lebih dari keempat aspek ini sehingga nanti bisa dikatakan sebagai blended research untuk PKM 2021 begitu. Selanjutnya karena mungkin kita masih ada sedikit waktu ya, saya berikan materi sedikit terkait dengan sitasi otomatis dengan software. Nah, sebetulnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu, kenapa sih kok kita harus
mengacu pustaka atau mengutip gitu ya. Teman-teman kan pasti saya yakin kalau di lab kalian buat laporan sama aslabnya, ini citasinya mana, citasinya mana, citasinya mana gitu kan. Tidak lain mereka adalah menginginkan hal yang positif teman-teman, supaya teman-teman itu tidak melakukan plagiarisme. Karena sebetulnya mengutip atau mensitasi itu adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan begitu. Jadi ketika kita mengutip perkataan orang lain, kita harus menjelaskan itu perkataannya siapa gitu. Karena apa? Karena itu memiliki tujuan dan maksud baik. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian terdahulu ya dengan penelitian yang sekarang. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan state of the art. Kemudian yang ketiga mengakui adanya penelitian terdahulu. Ini yang penting. Mengakui adanya penelitian terdahulu yang serupa yang kita sitasi sehingga kita tidak meninggalkan jejak penelitian yang terdahulu begitu. Kemudian yang keempat adalah mendukung ide dan argumentasi yang dipaparkan. Yang kelima adalah menghindari plagiasi yang tak disengaja. Ini yang paling penting. Jadi kalau teman-teman tahu, ada software atau ada aplikasi yang memang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat plagiasi dari suatu paper atau dari suatu karya tulis ilmiah. Ketika teman-teman tidak melakukan atau mengutip namanya ya, tidak melakukan citasi di situ, nanti plagiasinya pasti akan besar gitu persentasenya. Tetapi ketika teman-teman melakukan citasi ya, mengutip namanya, maka nanti otomatis besar plagiasinya tadi akan menurun karena teman-teman sudah mensitasinya begitu. Jadi harus diperhatikan bahwa kegiatan mensitasi ini sangat penting dan harus dilakukan kayak gitu. Nah, kalau dulu kita diajarkan citasinya menggunakan manual gitu ya, kita harus menghafalin gitu dari buku kalau penulisannya seperti ini, dari web penulisannya seperti ini, dari jurnal penulisannya seperti ini. Nah sekarang sudah nggak zaman ngapalin kayak gitu. Sekarang sudah ada berbagai macam aplikasi ya yang memang digunakan untuk melakukan citasi secara otomatis. Keuntungannya adalah ketika kita melakukan citasi secara otomatis, tidak ada daftar pustaka yang terlewatkan. Yang kedua adalah sangat bermanfaat pada penggunaan pustaka yang cukup banyak. Misalnya saja ketika kita melakukan narrative review ya atau studi literatur, setidaknya ada 100 citasi di dalam narrative review itu. Nah, bayangin aja kalau kita citasinya secara otomatis, pusing nggak tuh, gitu kan? Tetapi kalau kita citasinya secara otomatis, begitu kan akan mempermudah kita dan waktunya nggak akan terbuang banyak untuk mengurusi daftar pustaka gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah beberapa jurnal ilmiah sudah mengharuskan untuk melakukan citasi secara otomatis. Sebagai contoh, PKM tahun 2021 ini di dalam buku panduannya juga menganjurkan bahwa kita harus melakukan citasi dengan mendelay. Meskipun itu tidak bukan suatu kewajiban yang mutlak, tetapi di dalam buku pedoman dikatakan seperti itu dan sebaiknya kita juga harus melakukan seperti itu. Tetapi ketika kita submit paper atau mengumpulkan paper di jurnal internasional, misalnya di Science Direct ya, atau di Elsevier atau dan lain sebagainya, itu mereka pasti minta citasinya dilakukan secara otomatis menggunakan software mendelay. Ya, saya nggak tahu kalau jenis paper-paper lain menggunakan software apa, tetapi kalau Elsevier mereka merekomendasikan menggunakan mendelay gitu, dan harus menggunakan mendelay gitu. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah format penulisan pustaka bisa diubah secara otomatis. Jadi misalnya formatnya yang awalnya Harvard bisa diubah ke IEEE, kemudian ke apa, ataupun ke style-style yang lainnya secara cepat dan mudah kayak gitu. Nah, aplikasi yang dapat digunakan dalam citasi otomatis itu ada banyak, teman-teman. Ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, dan ada Papers, dan ada berbagai macam lainnya. Tetapi saya dan dosen-dosen Undip mungkin ya, akan lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan Mendeley. Karena apa? Karena memang Mendeley ini juga banyak direkomendasikan oleh para paper-paper internasional, misalnya Elsevier dan lain sebagainya, dan lebih banyak digunakan dan lebih mudah kayak gitu. Jadi lebih baik menggunakan Mendeley dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin saya pengen ini kali ya, kita ambil contoh aja, practice it. Misalnya saja saya ingin mensitasi di sini
saya ingin mensitasi kata-kata bahwa flavonoid merupakan produk metabolisme tumbuhan dan memiliki perbedaan struktur fenolik ya. Saya mensitasinya dari sini nih. Flavonoid are products of plant metabolism and have different phenolic structure. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendownload dari si papernya terlebih dahulu. Misalnya saya download ya, kemudian setelah saya download, kemudian buka aplikasi Mendeley-nya, kemudian kita klik add bagian sini, oke? Kemudian kita masukkan atau pilih select paper yang tadi kita download, kemudian kita klik open. Nah, muncul di bagian atas di sini, flavonoid impact and risk of chronic disease. Kita copy judulnya ya. Setelah kita copy, kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita klik reference, insert citation, kita kopas, dan kita klik OK. Nah, sudah jadi deh, ada citasi secara otomatis. Kemudian bagaimana untuk menginsert daftar pustakanya? Gampang, tinggal kita klik insert bibliography, and then that's it, gitu. Kemudian ini kan Harvard, kita bisa mengubahnya dengan mudah, misalnya ke file IEE gitu. Saya paling suka pakai style ini karena it's simple. Ini, nah, misalnya style ini sangat mudah sekali dalam mengganti style-style lain. Begitu, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada malam hari ini. Terakhir dari saya ingin mengatakan bahwa saya mengutip salah kalimat dari Rewin Connell. Dia mengatakan kalau research is something that everyone can do, gitu, and everyone ought to do. It's simply collecting information and thinking systematically about it. Jadi jangan berpikir bahwa research is very hard. Jangan berpikir seperti itu, karena sebetulnya research is something that everyone can do. Semua orang bisa melakukan research. Even kalian dari rumah dan hanya bermodalkan pada internet, ya, kalian bisa melakukan research. Riset apa yang kalian lakukan? Riset secara kering, penelitian secara kering dengan mereview berbagai macam literatur atau jurnal sehingga kalian bisa membuat suatu ilmu pengetahuan yang baru atau metode yang baru, begitu. Jadi jangan berpikir bahwa riset hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kapabilitas, ya, pengalaman yang banyak, uang yang banyak. No, but research itu adalah hal yang mudah dilakukan meskipun kalian tidak memiliki uang gitu. Tetapi ada modalnya tetap sih, internet gitu ya, karena memang kita sangat butuh sekali dengan referensi-referensi dari penelitian terdahulu. So that's all for me. Mungkin kita bisa lanjutkan ke Q&A session. And maybe if you want to turn on your camera and ask something to me, silahkan. Karena saya akan sangat senang ketika saya bisa melihat wajah kalian dan bertemu adik-adik saya angkatan 2020 gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Hidayat ya, silahkan. Untuk CMC saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afriza untuk penyampaian materinya. Baik, untuk para peserta, apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan langsung raise hand. Ya, kepada Ibnu, silakan. Baik, terima kasih, Dokter. Saya Ibnu dari angkatan 2020. Izin bertanya Mbak Afriza mengenai data kering Mbak ini, yang studi literatur itu tadi. Kira-kira dari yang dibutuhkan di bab
metode penelitian kalau kita menggunakan data kering itu apa aja ya, Mbak? Misalkan kalau kita data basah itu kan ya alat dan bahan dan lain sebagainya. Nah, sementara di studi literatur ini kan ada yang bilang jika semakin banyak jurnal yang dipakai maka semakin akurat atau semakin baik gitu. Nah, tapi kan di dalam penulisan di metode penelitiannya kan cuma dicantumin satu gitu. Nah, itu gimana ya, Mbak? Masih bingung di situ. Kasih. Okay. That's a good question, Ibnu. Thank you very much for your turn on camera ya. Oke, saya jawab ya. Jadi seperti ini. Apa sih Mbak yang dibutuhkan ketika kita melakukan penelitian kering gitu? Sebetulnya saya sudah melakukan penelitian kering itu sejak tahun lalu dan saya malah lebih suka sebetulnya untuk melakukan penelitian kering. Kenapa? Karena saya bisa melakukan penelitian kering itu dengan diri saya sendiri gitu, tanpa melibatkan orang lain. Kalau penelitian basah itu kan saya harus melibatkan orang lain. Yang pertama ketika menguji sampel, saya harus masukkan ke laboratorium UPT gitu misalnya untuk mengetahui hasil sampelnya seperti apa. Tetapi kalau penelitian kering, I can do it myself gitu. Kayak saya bisa melakukan dengan diri saya sendiri. Saya hanya bermodalkan laptop, buka jurnal ya, dari berbagai macam referensi, saya cari-cari, saya kaji, saya collect semua jurnal ya. Kemudian saya ambil garis besarnya apa yang saya dapatkan gitu. Jadi saya malah lebih menyukai penelitian kering. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita atau apa yang kita butuhkan ketika kita ingin melakukan penelitian kering, yang pertama cuma modal internet ya, modal laptop. Kemudian ketika kalian menggunakan software atau aplikasi tertentu, kalian download software atau aplikasi tersebut. Misalnya ini, saya tunjukkan ya, contoh, ini saya share screen kembali. Sudah kelihatan ya? Ini adalah contoh paper saya. Ini adalah hasil penelitian kering yang saya lakukan, begitu. Di sini saya menggunakan berapa pustaka ya? Saya lupa sebentar. Ada nggak ya di sini? Oh, nggak dinomorin. Kayaknya saya menggunakan hampir 150 daftar pustaka, begitu. Tapi sebetulnya 150 pustaka kalau menurut saya itu masih sedikit gitu. Biasanya kalau penelitian kering seperti ini sampai 200, 250 kayak gitu. Jadi 300 ada bahkan 300 gitu. Jadi ini masih tergolong kecil. Nah, setelah saya dapat ada laptop ya, tadi ada paketan data untuk mencari referensi. Selanjutnya adalah software. Kalau teman-teman menggunakan software, misalnya saja untuk ini saya menggunakan Visio untuk melakukan menggambar lah istilahnya konsep atau ide saya menggunakan bantuan Visio. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen melakukan penelitian kering dan pengen penelitiannya baik gitu, bisa didukung dengan software tertentu, misalnya HiSys, Visio, ataupun software-software lain yang bisa membuat lebih eye-catching gitu deh. Kalau misalnya kita hanya literatur review doang, kok kayak nggak ada nilai jualnya. Tetapi kalau kita menggunakan suatu software tertentu, misalnya MATLAB, ya, SolidWorks, atau HiSys, ataupun aplikasi lain, misalnya Design Expert misalnya, atau apa gitu, itu lebih ada nilai jual gitu, dan memiliki potensi untuk menang di perlombaan. Kayak gitu. Dan pertanyaan tadi tambahan bahwa katanya semakin banyak referensi, semakin bagus. Ada betulnya, ada salahnya. Begini, ada orang yang melakukan review literatur, dia hanya berpatokan pada daftar pustaka. Sehingga dia hanya berpacu pada daftar pustaka, dia hanya ingin daftar pustakanya banyak hingga ratusan gitu ya. Tetapi sebetulnya dia tidak membaca seluruh daftar pustaka tersebut atau seluruh referensinya. Nah, itu yang dikhawatirkan atau itu yang tidak boleh dilakukan. Ketika kita melakukan studi literatur, maka kita harus membaca seluruh referensi yang kita gunakan. Karena dari membaca tersebut, kita akan mampu mengetahui apa yang terbaik, kelemahannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, sehingga nantinya akan ditemukan suatu ilmu pengetahuan baru untuk dikembangkan. Kayak gitu. Jadi, ada betulnya, ada salahnya. Kalau orang yang berpatokan ingin daftar pustakanya banyak tanpa dibaca, itu yang salah. Tetapi yang betul adalah kita harus membaca semua referensi. Semakin baik kita baca referensinya, semakin bagus gitu. Akan banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Dek. Menjawab nggak? Ya,
cukup menjawab, Mbak. Tapi mau nanya lagi nih, Mbak. Iya, oke, silahkan. Uh, sebenarnya kalau kayak hambatan saya gitu ya, Mbak, kan mau bikin ide gitu ya. Udah gambarannya udah benar itu, udah bayangin ini terus tujuan pusakannya ini terus terhambat di bab 3-nya. Soalnya saya kurang paham gitu sama proses-proses yang terjadi. Jadi kayak stuck di situ akhirnya ya idenya mangkrak gitu, Mbak. Nah, itu jadinya mungkin dari Mbak Afriza gitu ada kayak semacam tips atau gimana gitu biar idenya itu tetap apa ya, terlaksana, tetap dieksekusi gitu, Mbak. Oke. Oke, terima kasih, Ibnu. Seorang peneliti ya, bisa samping dia harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, ada satu kunci lagi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Apa? Keberanian. Ketika penelitiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya it's okay, nggak apa-apa, kita bisa mencoba lagi. Ya, bayangkan siapa penemu lampu yang dulu sampai berapa ribu kali mencoba sampai gagal kemudian berhasil. Kalau kita patah sekali di awal, kemudian kita tidak ingin mencoba lagi, itu bukan peneliti namanya. Gitu. Jadi kunci pertama yang harus dimiliki peneliti adalah keberanian. Nah, kalau dirasa kita belum yakin metode yang kita state di bab 3 metode penelitian belum tentu berhasil, karena kita belum memiliki kepercayaan yang kuat, lalu kapan kita akan mencoba penelitian tersebut gitu. Kuncinya adalah berani, tetapi keberanian ini harus ada dasar, harus ada referensi yang mengacu. Selama metode yang kalian statekan di bab 3 metode penelitian itu ada referensi, ya, ada sumbernya, dan sudah ada penelitian terdahulu terkait dengan itu dan itu berhasil, ya lakukan, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Meskipun belum tentu penelitian itu akan berhasil. Dan kuncinya seperti ini sih, Dek. Dulu waktu semester 1, saya itu sudah ikut penelitian dengan Prof. Hedianto waktu itu. Dan apa yang saya lakukan, ide apa yang saya bawa? Sederhana, saya cuma buat mie, ya. Saya buat mie, kemudian saya masukkan namanya zat flavonoid apa sih namanya? Bukan flavonoid. Apa gitu saya lupa, dari alga, dari suatu alga. Saya masukkan di situ. Sederhana, cuman alga saya masukkan ke dalam mie. It's simple, ya. Dan itu berhasil dan sekarang sudah terbit jurnalnya, sudah bisa dicek di Science Direct gitu. Padahal itu cuma ide yang simple. Jadi kadangkala mahasiswa itu pengennya ide yang keren ya, ide yang bombastis, ide yang wah gitu. Padahal kalau dijalankan, gimana cara jalaninnya ya? Ini nggak ada nih. Nah itu loh yang membuat mahasiswa malah stuck di situ. Kalau teman-teman punya ide yang simple tetapi bisa direalisasikan dengan cepat, saya merekomendasikan silakan jalankan itu saja dibandingkan dengan ide yang bombastis tapi kalian akan kesulitan. Begitu. Yang penting adalah proses dan hasil yang dicapai. Kalau dengan ide yang sederhana kalian sudah bisa mendapatkan jurnal, ya, sudah bisa menghasilkan sesuatu, it's okay, nggak apa-apa dibandingkan dengan ide bombastis tapi stagnan di situ. Gitu. Gitu. Menjawab ya? Jawab, Mbak. Terima kasih jawabannya, Mbak. Bisa. Oke, sama-sama Ibnu. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Terima kasih kepada Mbak Afriza yang sudah menyampaikan materi dan para peserta yang sudah bertanya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara, kepada operator, bisa ditampilkan.
Baik, terima kasih Mbak Afriza yang sudah menyampaikan materi di SOR 4 kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Silahkan untuk teman-teman semuanya bisa on cam terlebih dahulu. Saya tunggu sampai jam 9 lebih 2 aja deh. Ayo teman-teman, bisa on cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman. Jangan malu, jangan ragu. Ayo yang mau siap-siap, silahkan. Masih ada waktu. Ayo, masih ada waktu nih. Mungkin sampai jam 9 aja ya. Baik, kepada semuanya untuk bergaya masing-masing, formal terlebih dahulu. Kepada Mas Raga, silakan Mas. Oke, semuanya siap-siap ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Mungkin satu lagi guys. Masih lagi dah, bener-bener. 1, 2, 3. Oke, baik. Tiba di saatnya di penghujung acara, karena kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kepada para peserta, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih untuk para hadirin, teman-teman semuanya, khususnya Mbak Afriza yang sudah menyampaikan materi di SOR 4 kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya sendiri mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Afriza. Iya, salam sehat Terima semuanya. kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak. Ya. Iya Mbak. Bye.